Pandangan mahasiswa Tiongkok terhadap persaingan teknologi Tiongkok dan AS. Jika tertinggal dalam teknologi, maka Anda akan dibuli. Hari ini, Tiongkok telah belajar dari pengalaman masa lalu, kata seorang kandidat PhD di bidang teknik elektronika dari Universitas Tsinghua, salah satu universitas paling top di Tiongkok. Kemajuan pesat teknologi Tiongkok telah membuatnya sangat bersemangat, dan dia berharap dapat mengkontribusikan segala pengetahuannya membantu negaranya. Namun, dia juga sangat realistis. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah membeli rumah, mobil, dan menghindari kelelahan akibat tekanan dalam masyarakat. Sebenarnya, pandangan kandidat PhD ini mencerminkan mayoritas mahasiswa ilmu teknik dari Universitas Tsinghua dan universitas-universitas top Tiongkok lainnya. Mereka sepenuhnya menyadari berbagai pemblokiran dan penindasan teknologi oleh Amerika dan serangkaian dampak persaingan strategis ini terhadap kehidupan mereka. Sebagai para elit masa depan Tiongkok, mereka memberikan pandangan unik bagi kita untuk memahami persaingan strategis dua superpower dunia yang akan menentukan arah perkembangan dan nasib manusia di dunia ini. Persaingan teknologi maju antara Tiongkok dan Amerika. Bagi banyak mahasiswa Tiongkok, tindakan Amerika Serikat dalam menekan dan menghambat perkembangan teknologi Tiongkok mengingatkan mereka pada ketidakadilan sejarah. Seorang mahasiswa doktor di bidang teknik mesin mengatakan, ketika negara barat menekan atau mengenakan sanksi pada Tiongkok, itu justru akan semakin meningkatkan nasionalisme dan memotivasi orang-orang Tiongkok untuk memberikan kontribusi kepada negaranya. Banyak yang menyatakan bahwa berbagai tindakan penindasan maupun larangan ekspor ataupun pembatasan investasi teknologi tinggi terhadap Tiongkok justru semakin meningkatkan kesadaran nasional Tiongkok. Seorang insinyur dari Northwestern Polytechnical University China mengatakan, banyak mahasiswa, termasuk saya, memilih untuk belajar electronic engineering atau bidang serupa karena negara membutuhkan kami. Pembulian Amerika semakin meningkatkan keyakinan mereka untuk berkontribusi dalam industri semikonduktor chip. Melihat semangat mereka bekerja sama dalam kelompok, mengingatkan saya pada perkataan bahwa menghadapi tekanan sebesar ini memerlukan kerjasama semua orang di Tiongkok, terutama kontribusi para ilmuwan dan insinyur. Misalnya, seorang mahasiswa menggambarkan peran mereka sebagai sekrup di mesin besar seperti Tiongkok. Atau banyak yang mengutip ucapan mantan Perdana Menteri Tiongkok pertama Zhou Enlai, belajarlah demi kebangkitan Tiongkok. Para mahasiswa muda ini menyadari peran mereka dalam misi yang lebih besar untuk melawan dominasi Barat. Seorang mahasiswa doktor mengatakan bahwa setelah perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huawei mendapatkan perlakuan tidak adil dari Amerika, membuat industri terkait di Tiongkok justru berkembang sangat pesat. Akan tetapi, mereka juga sangat realistis. Ketika ditanya apakah mereka akan memilih pekerjaan yang berkontribusi pada inovasi teknologi negara atau pekerjaan yang memberikan gaji tinggi, banyak yang mengatakan, kami harus bekerja keras untuk diri sendiri terlebih dahulu, kemudian baru untuk negara. Namun, kontradiksi semacam itu mungkin tidak akan berlangsung lama. Karena banyak talenta yang tertarik pada bidang teknologi baru seperti semikonduktor chip, teknologi kuantum, maupun kecerdasan buatan AI mengatakan bahwa salah satu alasan mereka memilihnya adalah peluang mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Pemerintah Beijing telah menginvestasikan banyak dana untuk melatih tenaga kerja di industri teknologi baru. Dan sejak tahun 2018, gaji awal di industri semikonduktor telah meningkat 2 hingga 5 kali lipat. Ketika ditanya tentang dampak penekanan Amerika terhadap Tiongkok, seorang mahasiswa di Sekolah Teknik Integrasi Sirkuit mengatakan, dampak terbesarnya adalah meningkatkan harapan saya terhadap gaji tinggi di bidang-bidang ini di masa depan. Tidak peduli apakah itu karena motif finansial, ideologi, atau kombinasi keduanya. Mahasiswa Tiongkok banyak masuk ke bidang studi terkait. Tahukah Anda berapa banyak insinyur yang terlahirkan dari Universitas Tiongkok setiap tahunnya?
Jawabannya 600.000 insinyur, atau sekitar 10 kali lipat insinyur Amerika. Karena mayoritas mahasiswa lulusan universitas paling bergengsi di AS lebih memilih berkecimpung dalam dunia finansial atau pengacara. Ketika Tiongkok semakin menarik bagi para insinyur, maka daya tarik Amerika semakin menurun. Saat ini, ketika banyak mahasiswa Tiongkok berbicara tentang diskriminasi AS terhadap talenta Tiongkok atau kekerasan senjata di Amerika, mengatakan, mengapa harus pergi ke AS? Karena segala sumber daya di Tiongkok terus meningkat dan ada banyak peluang kerja yang sangat menjanjikan masa depan mereka. Banyak talenta dan mahasiswa Tiongkok merasa sangat optimis dengan peningkatan investasi dan perhatian dari pemerintah pusat Beijing. Sebagai contohnya, seorang insinyur kecerdasan buatan AI mengatakan bahwa setelah beberapa perusahaan Tiongkok disanksi oleh Amerika, bidang computer vision yang ditekuninya menjadi sangat menjanjikan. Sanksi tersebut membuat orang-orang Tiongkok menyadari bahwa mereka tidak boleh ada ilusi terhadap AS lagi. Karena Amerika telah menganggap Tiongkok sebagai saingan atau musuh utama di dunia, yang justru membangkitkan rasa tanggung jawab, nasionalis, dan keyakinan orang-orang Tiongkok. Kami akan bersatu ketika menghadapi intimidasi dan tantangan bersama-sama. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!